Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari kelas 1D jurusan PIAUD. Video ini bertujuan untuk memenuhi penilaian UAS. Baik, untuk soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang sinkretisme dan jelaskan bagaimana sinkretisme dapat mempengaruhi masyarakat lokal. Sinkretisme adalah proses di mana berbagai kepercayaan atau praktik agama yang berbeda bergabung menjadi satu. Hal ini sering terjadi ketika orang dari latar belakang agama yang berbeda saling berinteraksi. Dan pengaruh sinkretisme terhadap masyarakat lokal adalah perpaduan budaya. Sinkretisme menciptakan tradisi baru yang menggunakan elemen dari berbagai agama dan memperkaya budaya lokal. Dan yang kedua, harmoni sosial. Dengan saling menghormati, sinkretisme dapat meningkatkan toleransi dan membantu kelompok hidup berdampingan. Dan yang ketiga, identitas baru. Masyarakat bisa mengembangkan identitas unik yang mencerminkan perpaduan berbagai kepercayaan. Dan yang keempat, tantangan. Beberapa orang mungkin menolak sinkretisme karena merasa itu mengancam kemurnian ajaran agama mereka yang bisa menyebabkan konflik. Dan untuk soal yang kedua, apa yang menyebabkan terjadinya Arab Spring? Setelah terjadinya Arab Spring, banyak negara yang mencari cara untuk menyeimbangkan Islam dan demokrasi, maka lahirlah Islam moderat. Dan apa motif dari Islam moderat? Baik, untuk jawabannya, Arab Spring telah terjadi akibat instabilitas politik dan ekonomi di negara-negara Arab pada tahun 2010 sampai 2011 yang ditandai oleh korupsi, penindasan, dan krisis ekonomi. Aksi protes dimulai di Tunisia setelah Mohamed Bouazizi melakukan aksi bakar diri sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Protes ini menyebar di negara lain seperti Mesir dan Libya, mendorong perubahan rezim. Setelah Arab Spring, banyak negara berusaha menyeimbangkan Islam dan demokrasi, melahirkan konsep Islam moderat. Motif dari Islam moderat adalah untuk menciptakan pemahaman yang lebih inklusif dan toleran, menciptakan pemahaman yang lebih inklusif terhadap berbagai ideologi politik, serta menghindari ekstremisme dengan menekankan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan dialog di antar agama. Baik, untuk soal yang ketiga, setelah Utsmaniyah runtuh, kaum Islam menghadapi penaklukan yang menyebabkan inferioritas umat. Apa faktor penyebab dan apa yang muncul di tengah perasaan interator ini? Baik, untuk jawabannya, setelah runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah, umat Islam menghadapi perasaan inferioritas akibat penaklukan dan dominasi Barat. Beberapa faktor penyebabnya meliputi kekalahan militer. Kekaisaran Utsmaniyah mengalami kekalahan dalam berbagai perang, termasuk Perang Dunia I yang mengakibatkan hilangnya wilayah dan kekuasaan. Korupsi dan kelemahan internal. Korupsi dalam pemerintahan dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman seperti revolusi industri memperburuk kondisi, dan imperialisme Barat. Penjajahan oleh negara-negara Eropa menambah rasa inferioritas di kalangan umat Islam yang merasa tertekan oleh dominasi asing. Di tengah perasaan ini muncul Islam moderat yang bertujuan untuk menyeimbangkan nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Motifnya adalah untuk menciptakan pemahaman yang inklusif dan toleran, serta menghindari ekstremisme dengan menekankan pentingnya dialog antar agama dan keterlibatan dalam masyarakat modern. Baik, untuk soal yang keempat, mengapa penaklukan Konstantinopel sangat penting? Setelah mencapai puncak kejayaan pada abad, Kekhalifahan Utsmaniyah mulai mengalami pengunduran. Faktor apa yang berkontribusi pada pengunduran tersebut? Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Sultan Mehmed Al-Fatih sangat penting karena menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium dan menjadikan Konstantinopel sebagai ibu kota baru Kekhalifahan Utsmaniyah. Ini menunjukkan kekuatan Islam dan membuka jalan bagi penyebaran agama Islam ke Eropa, serta menguasai jalur perdagangan internasional. Kekhalifahan mulai mengalami pengunduran akibat beberapa faktor, antara lain yang pertama korupsi dan kelemahan internal, masalah dalam pemerintahan dan administrasi yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan rakyat, dan yang kedua adalah kekalahan militer. Kekalahan dalam berbagai perang termasuk melawan negara-negara Eropa yang mengurangi kekuasaan dan pengaruh Utsmaniyah, dan yang ketiga perubahan ekonomi. Peralihan jalur perdagangan global yang mengurangi pendapat kekhalifahan dari perdagangan rempah-rempah.
Faktor-faktor ini berkontribusi pada melemahnya posisi Utsmaniyah di kancah internasional. Baik, untuk soal yang kelima, jelaskan bagaimana dinasti-dinasti kecil dapat terbentuk, serta sebutkan dinasti yang memiliki kekuatan lokal yang sering terlibat dalam peperangan. Dinasti-dinasti kecil terbentuk sebagai akibat ketidakstabilan politik dan kemunduran kekuasaan dinasti besar, seperti Bani Abbasiyah. Faktor-faktor mendorong pembentuk ini meliputi yang pertama, perang dan kekacauan. Banyak daerah mengalami perang dan kerusuhan, memicu kelompok lokal untuk memerdekakan diri dari kekuasaan pusat. Dan untuk yang kedua, komunikasi yang buruk. Wilayah yang luas dan komunikasi yang tidak aktif membuat penguasa pusat sulit mengontrol daerah-daerah jauh. Dan yang ketiga, otonomi daerah. Pemberian hak otonom kepada daerah-daerah tertentu memungkinkan mereka mengembangkan kekuasaan sendiri. Beberapa dinasti kecil memiliki kekuatan lokal dan sering terlibat dalam peperangan adalah yang pertama, dinasti Idrisiyah dan Maroko, dinasti Aghlabiyah dan di Tunisia, dinasti Tuluniyah di Mesir, dinasti Buwaihi di Persia, dinasti Saljuk yang berperan penting dalam konflik di wilayah Timur Tengah. Dan untuk soal yang keenam, implikasikan SPI dalam moderasi beragama. Mata kuliah SPI memiliki implikasi signifikan dalam moderasi beragama dengan beberapa cara. Yang pertama, pendidikan toleransi. SPI mengajak mahasiswa tentang keragaman dalam sejarah Islam, membantu mereka memahami dan menghargai perbedaan keyakinan, yang penting untuk membangun sikap toleran di masyarakat plural. Dan yang kedua adalah pemahaman sejarah. Dengan mempelajari sejarah peradaban Islam, memahami dapat melihat contoh-contoh bagaimana umat Islam berinteraksi secara damai dan dengan budaya dan agama lain, memperkuat nilai-nilai moderasi dalam beragama. Yang ketiga, pengembangan keterampilan dialog. SPI melatih mahasiswa untuk berdialog dan berkomunikasi baik antar agama yang esensial dalam menciptakan harmoni sosial dan menghindari konflik. Dan yang keempat, menangkal ekstremisme. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam yang moderat, SPI berkontribusi dalam menanggulangi radikalisasi dan ekstremisme yang dapat merusak kehidupan beragama. Melalui pendekatan ini, SPI berperan penting dalam membentuk generasi yang mampu menjalankan ajaran agama dengan cara yang seimbang dan damai. Baik, untuk soal yang ketujuh, apa ibrah yang kamu dapatkan dari pelajaran SPI dalam bersikap? Dari pelajaran sejarah peradaban Islam, beberapa ibrah pelajaran yang dapat diambil dalam bersikap antara lain. Yang pertama, nilai toleransi. Peradaban Islam yang kaya akan keragaman budaya dan agama menunjukkan pentingnya hidup berdampingan dengan saling menghormati. Dan yang kedua, pentingnya ilmu pengetahuan. Kemajuan peradaban Islam terutama pada dinasti Abbasiyah menggarisbawahi bahwa ilmu pengetahuan dan pendidikan adalah kunci untuk kemajuan. Dan yang ketiga adalah keadilan sosial. Prinsip keadilan dalam pemerintahan Islam memberikan pelajaran tentang perlunya memperjuangkan hak-hak semua individu dalam masyarakat serta menciptakan lingkungan yang adil dan sejahtera. Dan yang keempat, refleksi dan sejarah. Sejarah mengajarkan bahwa kesalahan masa lalu harus dijadikan pelajaran untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, sehingga kita dapat masa depan yang lebih baik. Baik, mungkin itu saja video yang bisa Muhammad sampaikan. Sekian dan terima kasih.